Tetapi setidaknya ketika saya mendaftar untuk pemrograman Arduino, saya sudah punya basic mengenai bahasa pemrograman terlebih dahulu. Jadi ketika teman-teman akan mendaftar ke kejuruan tertentu, pastikan setidaknya teman-teman tahu fundamental atau pemahaman dasar mengenai kejuruan tersebut. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas pelatihan short training ya, yang merupakan pelatihan angkatan kedua di BPVP Surakarta, maka di video kali ini kita akan membahas kejuruan yang saya masuki sebagai salah satu peserta pelatihan short training di BPVP Surakarta angkatan kedua tahun 2025. Jadi di akhir bulan Maret tahun 2025 ya, itu muncul pengumuman bahwa ada pelatihan short training yang bisa kita ikuti di BPVP Surakarta. Jadi kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa pelatihan short training ini hanya pelatihan yang berjalan 3-4 hari. Biasanya pelatihan reguler di BPVP itu berjalan 3-4 bulan. Tetapi untuk program short training yang ada di angkatan kedua tahun 2025 itu hanya pelatihan short training yang berdurasi 3-4 hari. Saya merupakan salah satu peserta pelatihan ya yang kemarin diterima kejuruan pemrograman Arduino atau robotik. Tetapi kenapa saya justru tertarik di pemrograman Arduino atau robotik? Sebelum saya mengikuti pemrograman Arduino ini, saya memiliki beberapa pemahaman mengenai coding dan pemrograman. Jadi coding dan pemrograman yang menjadi salah satu aspek di Arduino itu sesuatu hal yang sudah familiar buat saya. Jadi sebelum mengikuti pemrograman Arduino ini, saya sudah familiar dengan HTML, CSS, dan berbagai bahasa pemrograman lainnya. Artinya memang bukan hal yang baru bagi saya untuk memasuki pemrograman Arduino ini. Tetapi karena Arduino itu tidak hanya tentang pemrograman ya, ada beberapa yang harus kita pahami. Tetapi setidaknya ketika saya mendaftar untuk pemrograman Arduino, saya sudah punya basic mengenai bahasa pemrograman terlebih dahulu. Jadi ketika teman-teman akan mendaftar ke kejuruan tertentu, pastikan setidaknya teman-teman tahu fundamental atau pemahaman dasar mengenai kejuruan tersebut. Nah, Arduino sendiri sebetulnya merupakan salah satu nama perusahaan yang menyediakan open source programmable circuit board with microcontroller yang bisa memproses input menjadi output. Jadi kita bermain-main dengan microcontroller atau lebih tepatnya programmable circuit board atau PCB yang bisa kita gunakan untuk menciptakan sesuatu. Tetapi karena Arduino itu tidak hanya terkait dengan PCB-nya dan microcontrollernya ya, ada pemrograman dan environment-nya juga. Jadi kita harus memahami beberapa aspek yang mungkin menarik untuk dibahas gitu kan. Arduino ini menarik karena memang untuk bisa menguasai Arduino ya itu biasanya terdiri dari 3 aspek yang harus kita kuasai kan. Pertama environment-nya, kedua pemrogramannya, ketiga hardware-nya. Jadi Arduino yang merupakan PCB dengan microcontroller itu harus kita kuasai terlebih dahulu. Kemudian environment-nya untuk kita memasukkan sesuatu ke microcontroller dalam Arduino itu juga harus kita pelajari, dan bahasa pemrogramannya yang biasanya C atau C++ itu juga harus kita pahami. Karena menurut saya pemrograman Arduino ini cukup menarik ya untuk dipelajari. Jadi saya memilih kejuruan pemrograman Arduino atau robotik ini. Tetapi sebelumnya saya sudah memiliki basic pemahaman mengenai pemrograman komputer. Jadi beberapa ilmu pengetahuan yang mungkin akan saya dapatkan itu merupakan pengetahuan baru, tetapi beberapa pengetahuan itu merupakan perkembangan dari pengetahuan yang sudah saya miliki sebelumnya. Jadi kalau teman-teman ingin mendaftar short training ya di BPVP untuk kejuruan tertentu, pastikan setidaknya teman-teman memiliki pemahaman dasar atau fundamental dari kejuruan yang akan teman-teman masuki. Seperti apa pembelajaran Arduino nanti akan kita bahas dalam video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bisa bermanfaat.